Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok anggaran perusahaan ingin menjelaskan tentang anggaran piutang dan utang. Yang berkelompok 1 Rani Mufti Hati NPM 2010102051. Yang kedua Anissa Aprilia NPM 2010. Definisi piutang adalah hak menagih sejumlah harta dari kreditor atau pemberi pinjaman kepada debitor atau penerima pinjaman yang bersedia melunasinya pada waktu mendatang. Jenis piutang: piutang surat berharga, beban dibayar di muka, setoran, jaminan piutang, pajak pinjaman. Manfaat anggaran piutang: 1. Memperlancar dan memperbesar omset barang yang dijual. 2. Mampu bersaing. 3. Memperluas pelanggan. Faktor yang mempengaruhi anggaran piutang yaitu 1. Volume barang yang dijual secara kredit. 2. Standar kredit. 3. Jangka waktu kredit. 4. Pemberian potongan. 5. Definisi: anggaran hutang merupakan anggaran yang merencanakan jumlah hutang pada waktu yang ditentukan. Faktor-faktor yang mempengaruhi anggaran hutang yaitu 1. Anggaran pembelian material. 2. Syarat pembayaran. Berikut tabel penjualan dan pembelian bahan mentah periode Januari. Soal nomor 1. Hitung piutang neto PT Ksatria per bulan. PT Ksatria piutang neto tahun 2020. Sebagai contoh kita ambil pada bulan Januari. Penjualan sebesar 35.128.109.668. Penjualan tunai sebesar 7.521.934 diperoleh dari 20% dikali penjualan. Penjualan tunai neto sebesar 6.865.509.495 diperoleh dari 2% dikali penjualan tunai dikurangi penjualan tunai. Penjualan kredit sebesar 28.487.734 diperoleh dari 100% dikurangi 20% dikali penjualan. CKP sebesar 280.224.877 diperoleh dari 1% dikali penjualan kredit. Piutang neto sebesar 27.742.262.857 diperoleh dari penjualan kredit dikurangi CKP. Manfaat anggaran piutang: 1. Memperlancar dan memperbesar omset barang yang dijual. 2. Selanjutnya pada tabel di bawah terdapat schedule pengumpulan piutang pada bulan Juli sampai dengan Desember. Berikut adalah schedule pengumpulan piutang pada bulan Desember 2019 sampai dengan bulan Desember 2020. Soal nomor 3. Susun anggaran piutang. PT Ksatria anggaran piutang. Sebagai contoh kita ambil pada bulan Januari. Piutang awal sebesar 5.200.000.000. Piutang neto sebesar 27.742.262.857 diperoleh dari data pengerjaan nomor 1. Jumlah piutang sebesar 32.942.262.857 diperoleh dari piutang awal ditambah piutang neto. Piutang terbayar sebesar 28.738.889.697 diperoleh dari data pengerjaan soal nomor 2. Piutang akhir sebesar 4.203.999.697
3.373.160 diperoleh dari jumlah piutang dikurangi piutang terbayar. Soal nomor 1, hitung piutang neto PT Ksatria per bulan. PT Ksatria piutang neto tahun 2020. Sebagai contoh kita ambil pada bulan Januari. Penjualan sebesar 35.28.109.668. Penjualan tunai sebesar 7.521.934 diperoleh dari 20% dikali penjualan. Penjualan tunai neto sebesar 6.865.509.495 diperoleh dari 2% dikali penjualan tunai dikurangi penjualan tunai. Penjualan kredit sebesar 28.487.734 diperoleh dari 100% dikurangi 20% dikali penjualan. CKP sebesar 280.220. Definisi piutang adalah hak menagih sejumlah harta dari kreditor atau pemberi pinjaman kepada debitor atau penerima pinjaman yang bersedia melunasinya pada waktu mendatang. Jenis piutang: piutang surat berharga, beban dibayar di muka, setoran, jaminan piutang, pajak pinjaman, pekerja piutang, uang muka, piutang wesel piutang, piutang usaha, piutang lainnya. Ada kredit utang sebesar 14.854.221.493 itu dari penjumlahan dari utang Januari tersebut ditambah utang Februari, kemudian dibayar bulan Januari itu diperoleh dari utang Januari ditambah utang Januari dengan hasil 13.346.178.702. Kemudian sisa bulan Februari ini diperoleh dari kredit utang dikurangi dibayar bulan Januari. Kemudian untuk bulan selanjutnya caranya sama, kita sesuaikan dengan nilai pembayaran kredit setiap bulannya. Pada bulan Juli ini juga sama untuk perhitungannya. Kita contohkan sekali lagi, pada bulan Juli perhitungannya yaitu 50% dikali nilai pembayaran kredit sama dengan 7.173.708.197 rupiah. Kemudian 3% dikali 7.173.708.197 rupiah sama dengan 215.211.246 rupiah. Kemudian dijumlah menjadi utang Juli. Kemudian pada
bulan Juli 40% dikali nilai pembayaran kredit, nilai pembelian kreditnya itu sama dengan 5.738.966.558 menjadi utang Juli. Kemudian 10% dikali nilai pembelian kreditnya sama dengan 1.434.741.639 rupiah menjadi utang Agustus. Untuk kredit utangnya itu penjumlahan dari utang Juli ditambah utang Agustus. Kemudian untuk dibayar bulan Julinya itu sendiri perhitungan dari penjumlahan bulan utang Juli ditambah utang Juli. Selanjutnya sisa bulan Agustus. Sisa bulan Agustus diperoleh dari kredit utang dikurangi dibayar bulan Juli dan berlaku untuk seluruh bulan dari bulan Januari sampai bulan Desember. Jangan lupa untuk untuk disesuaikan dengan nilai pembelian kredit setiap bulannya. Selanjutnya kita membuat schedule pembayaran, membuat tabel pada bulan transaksi pembelian. Kelompok kami menulis dari tahun 2019 pada bulan Desember, kemudian dari Januari sampai Desember 2020. Untuk pengisian utang neto, nilainya diperoleh dari kredit utang yang sudah dijabarkan pada tabel sebelumnya. Kemudian untuk pada bulan Januari memiliki bulan Desember memiliki sisa bulan di bulan Januari sebesar 1.500.000.000 rupiah. Kemudian pada bulan Januari dibayar bulan Januari sebesar 13.046.178.702 rupiah. Kemudian bulan Januari sisa bulan Februari. Kemudian sebesar 1.508.042.791. Kemudian bulan-bulan selanjutnya juga seperti itu. Kita sebelum mengisi kita melihat penjabaran pada tabel sebelumnya. Kemudian untuk jumlah utang dibayarnya itu jumlah dari setiap bulannya, yaitu misal pada bulan Januari sebesar 1.500.000.000 rupiah ditambah dengan 13.146.178.702 rupiah sama dengan 14.846.178.702 rupiah. Dan bulan selanjutnya caranya juga seperti itu. Ini perhitungannya juga sama seperti slide sebelumnya. Mohon maaf untuk screenshotnya seperti ini. Kita misalkan pada bulan Mei. Pada bulan Mei itu dibayar bulan Mei sebesar 14.480.737.452 rupiah. Kemudian sisa bulan Mei sebesar 1.363.763.508 rupiah. Nah, dijumlahkan, kemudian hasilnya 15.834.500.960 rupiah. Untuk bulan selanjutnya caranya juga seperti itu. Lihat pada penjabaran setiap bulannya. Kemudian
Susunlah anggaran utang. Kita buat tabel terlebih dahulu, terdiri dari bulan, utang awal, utang neto, jumlah utang, utang dibayar, dan utang akhir. Kita buat dari bulan Januari sampai bulan Desember. Bulan utang awal pada bulan Januari sebesar 1.500.000.000, kemudian Februari 1.508.042.791 rupiah. Itu diperoleh dari nilai tersebut diperoleh dari sisa setiap bulan. Kita bisa lihat pada schedule pembayaran utangnya. Jadi dari bulan Januari sampai bulan Desember itu untuk sisa pembayaran setiap bulannya itu berbeda-beda. Kemudian ada utang neto. Utang neto itu diperoleh dari kredit utang. Nilainya dapat dilihat dari schedule pembayaran utang yang sudah dijabarkan setiap bulannya. Kemudian jumlah utang itu diperoleh dari utang neto ditambah utang awal. Kemudian utang dibayar. Utang dibayar itu bisa melihat pada total schedule pembayaran utang setiap bulannya. Kemudian utang akhir diperoleh dari jumlah utang dikurangi utang dibayar. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.